Orang-orang kayak Bapak itu kan banyak yang sukses. Kalau kita lihat dari statistik data tuh yang aku dapat, orang Chinese non-Muslim ya termasuk ya, itu biasanya kan lebih kaya gitu. Sedangkan yang pribumi, maaf, mereka nih tidak banyak, tidak banyak. Aku melihat itu kekurangannya dari sisi mana ya Pak ya? Maksudnya dari pola didik kah, dari cara apakah? Kalau Bapak ngelihatnya dari sisi mana? Gini, dulu sebenarnya ada kesalahan dari pemerintah di zaman Orde Baru. Bahwa semua orang-orang Tionghoa tidak boleh terlibat di dalam politik, terus tidak boleh ikut sekolah di sekolah negeri, terus tidak boleh masuk polisi atau tentara, semua. Dan pegawai negeri nggak boleh lah, dibatasi. Kalaupun ada minor sekali, itu ada aturan seperti itu. Zaman dulu nih? Zaman tahun 65 ke sini. Oke. Ya. Sampai 98. Iya. Jadi memang ada aturan begitu. Sehingga si orang-orang Tionghoa ini tidak mempunyai kesempatan untuk jadi pegawai negeri, atau polisi, atau tentara. Sehingga mereka akhirnya bergerak di bidang usaha. Iya. Sekolah pun sekolah swasta. Iya. Jarang sekali yang bisa mendapat kesempatan di negeri. Begitu tahu, oh ini WNI keturunan, pasti susah. Kecuali dia dekat dengan pejabat. Berarti untung dong. Yang orang pribumi lah maksudnya. Lebih untung kan? Ya, sehingga sektor bisnis tidak ditangani dengan baik. Akhirnya orang-orang Tionghoa yang mendapatkan peran di sektor bisnis. Dia kan tidak boleh jadi pegawai negeri. Loh, kebijakan yang dibuat dulu itu kan sebenarnya untuk membantu orang pribumi kita, orang lokal kita gitu kan. Tapi malah dimanfaatkan sama yang Chinese jadi lebih untung gitu. Gini, ada teori Alibaba, tahu nggak? Belum Pak. Nah, Belum, Pak. ini. Bukan Alibabanya yang di Cina, Bukan, ya, Jack Ma. Iya, Bukan. bukan. Dulu pemerintah di zaman Orde Baru membuat satu peraturan bahwa pribumi, perusahaan pribumi akan diberikan prioritas. Iya. Ya, Iya. bekerja. Iya. Semua. Sehingga akhirnya banyaklah yang minta izin kehutanan, konsesi kayu, pribumi. Namanya Ahmad misalnya, atau Ali. Iya. Di depan, di rootnya pemilik. Tapi yang punya si Babah. Iya kan? Jadi Alibaba nih. Jadi misalnya yang punya Ahmad, nggak tahu ini Koseng yang pemiliknya gitu. Itu di depan doang dia. Jadi mungkin dikasih 10%. Kalau ada juragan yang baik dikasih 10%. Bahkan kalau enggak, dia pakai supirnya atau pegawainya. Ahmad, kita bikin perusahaan ya katanya. Bikin. Terus minta konsesi kayu. Dulu belum ada tambang, Pak. Iya, Pak, Bang. Ya kan, supplier juga masuk. Ke kepolisian kemana. Kan harusnya kan UMKM pribumi. Jadi ya Alibaba, Pak. Ali yang nongol, Baba yang punya. Paham. Nah, ini. Kenapa si Ali tidak menjadi Baba? Nah, karena si Ali lebih senang hari itu jadi pegawai negeri. Sehingga, atau jadi pegawai dan dia tidak punya kesempatan untuk bisnis. Dia juga tidak mengerti. Makanya dulu ada mau transfer. Kenapa dibilang si Ali dikasih, si Baba di belakang, dulu seolah-olah mau dikawinkan oleh pemerintah sehingga bisa transfer teknologi bisnisnya supaya si Ali bisa jadi pinter. Tetapi kadangkala si Ali ini cepat puas. Dia dikasih 10 puas cuannya. Kalau si Baba dikasih 10 nggak puas, gue mau 100. Udah dapat 100, gue mau 1000. 1000, gue mau 10.000. Jadi bedanya gitu, pola pikir. Pola pikir, Pak. Apa yang salah sih, Pak? Maksudnya aku tuh masih belum nemu, ya maksudnya kan kalau kadang-kadang aku ngobrol sama karyawan gitu-gitu. Gua kadang-kadang suka mikir, kok cara berpikir kalian tuh begitu ya? Kita kesampingkan lah cari makan, semua juga cari makan, ya kan? Ibaratnya, kita mau buat survive semua juga mau bertahan hidup, oke. Tapi apa sih inti dari kehidupan yang ingin kita capai kan? Nah ini kok kayaknya banyak yang nggak nyampe berpikir sejauh itu gitu loh Pak. Apakah pola didik, apakah apa budaya kita, permasalahannya ada di mana? Kita kasih edukasi, orang banyakkan komen dari sisi yang itu dia begini, itu begitu, bukan diambil baiknya, tapi malah dia dilihat buruknya. Pola didik, pendidikan umum, pendidikan agama ini mempengaruhi Pak.
Karena di agama kami, terutama saya Islam, itu diajarkan bahwa kita syukuri aja apa yang kita udah dapat. Benar. Ya, kita syukuri memang. Benar. Tapi kita lupa bahwa juga di situ di Islam diajarkan bahwa jadi orang beragama harus kaya. Oke. Kalau kaya bukan berarti mensyukuri yang sudah dapat terus stop. Menikmati yang sudah dapat saja gitu. Iya, iya. Nggak boleh. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman kita, begitu dia berasa dia sudah achieve di pada targetnya, misalnya, oh target gue kepengen punya rumah, gue kepengen punya mobil, terus gue kepengen punya tabungan. Udah, dia stop. Dia mulai bermalas-malasan. Dia lupa nih, nanti anak makin gede, sekolah makin mahal. Ntar ada anak yang kakinya patah, tabrakan juga. Dan terus kan tingkat inflasi juga setiap tahun kan pasti berubah. Nah, sehingga biasanya mereka kalah. Nah, sedangkan si Tionghoa ini selalu diajarkan pola hidup hemat dan selalu uber cuan terus karena mempersiapkan diri kalau nanti keadaan susah, keadaan sakit, keadaan anak mau sekolah, keadaan hari tua. Nah, di orang Tionghoa itu selalu ada diajarkan, lu nggak boleh lebih miskin dari anak-anak lu. Itu kami diajarkan. Karena wibawa lu nggak akan ada nanti kalau lu sampai minta duit dari anak lu. Ini nilai prinsip Tionghoa nih. Iya. Tapi kadangkala kalau orang-orang kita, terutama masyarakat Indonesia, kepada anak-anaknya, dia selalu bilang, nah dari kecil, nanti kalau udah gede, jadi menteri ya, jadi gubernur ya, biar bapak ibu bisa ikut kamu bahagia. Gitu. Selalu menyenderkan kepada itu. Jadi pola pikir yang berbeda. Jadi pola pikirnya dia ingin menggantungkan hidupnya kepada anaknya. Kalau orang Tionghoa, dia prinsip dia nggak mau menggantungkan hidup dari anak. Itu yang aku bingung, nggak mau dia. Ya, jadi, Mama juga nggak mau. Jadi itu berasa terhina sekali kalau orang tua, ya kalau saya kemarin kepada putra saya Faisal, saya masih bilang, kamu ingat ya, jangan sampai nanti kamu nggak bisa kerja, walaupun kamu ada kekayaan, anak kamu pasti tidak hormat sama kamu. Ya kan? Walaupun kamu ada duit, tapi jangan sampai pernah anak kamu lebih pintar atau kamu minta duit, dia lebih kaya daripada kamu. Ya, soal lebih kaya sih boleh, tapi kamu jangan pernah minta duit dari dia. Itu sah, anak lebih kaya, lebih pintar, oke. Tapi kita juga jangan sampai juga goblok kebangetan, miskin kebangetan.